Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus diberikan kepada kita. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi hari ini mengenai tidak seriusnya orang dalam berislam. Jadi ada orang yang tidak serius dalam menjalankan agama Islam. Ini masih berkaitan dengan tema pekan lalu ya, yaitu mengenai kejahilan dalam beragama. Karena tidak serius menjalankan perintah dan larangan, ini menjadikan agama sebagai permainan. Banyak orang ketika mengadakan ritual masih menyandarkan kepada seseorang. Dalam arti kata dia masih ikut-ikutan. Sehingga ini menjadikan lemah, bisa saja nanti mudah untuk dipengaruhi dan bisa juga untuk dibelokkan. Nah, apakah dalam diri kita ini sendiri kita renungkan apakah kita ini serius atau tidak serius ini dalam berislam ini, Pak ya. Ya, kita renungkan masing-masing kita sendiri, Pak. Kenapa ada orang yang tidak serius dalam berislam ini? Jawabnya adalah karena lalai. Tidak pernah ada penyesalan. Tidak sholat, tidak puasa, itu enggak masalah itu. Dianggap biasa saja. Lewat begitu saja. Padahal setiap manusia itu ada catatannya, Pak. Jadi kita senantiasa diiringi oleh malaikat untuk mencatat perbuatan atau ucapan kita. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya, yaitu malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu raqib dan atid, gitu ya. Selain itu kan ada juga malaikat yang bertugas mengabsen kita, yaitu di siang dan malam hari, Pak. Yang kadang-kadang boleh jadi orang luput, Pak, yaitu pada waktu asar dan subuh. Maka saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kepada jamaah, jangan sampai subuh dan asar itu telat, masbuk. Usahakan untuk lebih awal bisa datang karena akan mendapatkan absen dari malaikat. Ya. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu asar dan subuh, jadi shift itu, Pak. Ya, bertemu. Setelah itu ketika shift dia naik ke atas. Lalu ditanya sama Allah, apa yang kamu tinggalkan para hamba-hambaku? Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Jadi ternyata ada perbuatan yang selalu diawasi, dicatat oleh malaikat.
maka perlunya kita sungguh-sungguh untuk menjalankan agama ini. Nah, jadi orang yang lalai tadi itu tidak merasa mempunyai penyesalan ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Kedua, kenapa lalai? Ini karena menyepelekan dosa, Pak. Ya. Jadi dosa dianggap berlalu begitu saja. Terutama ini justru malah dosa kecil, Pak. Dosa-dosa kecil itu kadang-kadang disepelekan, padahal ini sebuah kelalaian. Misalnya dosa itu diumpamakan ketika ada lalat di depan kita. Itu kita tampil begitu saja, ya. Padahal dosa-dosa itu walaupun kecil itu akan menjadi tumpukan, menjadi dosa-dosa yang besar. Sehingga ini memungkinkan seseorang itu akan melalaikan atau membuat membuat seseorang itu tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islam. Nah, ada indikasi atau keseriusan dalam Islam ini. Apa indikasinya, Pak, kira-kira, Pak? Untuk menjalankan agama Islam ini berserius, bersungguh-sungguh, ya. Itu harus menjalankan agama Islam itu secara kafah, ya. Harus secara menyeluruh, totalitas. Jangan sampai ketika nanti bulan Ramadan datang, puasanya ikut puasa, tapi sholatnya enggak. Ada yang gitu ya, Pak, ya? Ada yang menjalankan seperti itu. Puasanya di awal, di tengah, di akhir saja. Nah, ini sesuatu yang ya mempermainkan agama. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu kan dikatakan kita mesti kafah dalam menjalankan agama. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fi silmi kafah. Ya. Sebab kalau nggak kafah, nggak menyeluruh ini, ketahuilah bahwa setan itu akan senantiasa menggoda kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini godaannya di sini. Kalau kamu tidak kafah, setanlah yang akan menemani menggodamu. Lalu kita harus konsisten, Pak. Dalam menjalankan agama ini harus konsisten supaya kita tuh serius, tidak main-main. Ya. Wajib konsisten ini, Pak. Serta menjauhi sikap yang berlebih-lebihan. Nah, para ulama, para cendekiawan mengatakan janganlah memilih-milih sebagian ajaran dan meninggalkan sebagian ajaran yang lainnya selama ada dalil yang sahih. Artinya, kata beliau, jangan terjebak dengan mazhab. Selama ada dalil, mau pakai yang mana saja silahkan. Karena bermazhab ini fungsinya untuk membantu pemahaman kita. Kata Abu Hanifah, ini para 4 imam ini mengatakan, saya kutip, beliau berkata melarang mengambil pendapatnya jika tidak tahu dasarnya. Di dalam kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Ya. Kata Abu Hanifah. Kata Imam Malik, beliau mengatakan menyatakan setiap orang ucapannya bisa diambil atau ditolak kecuali ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Kemudian Imam Syafi'i memerintahkan untuk membuang pendapatnya jika pendapatnya itu bertentangan dengan hadis yang sahih.
Ini ada di, kalau nggak salah di di Risalah ini. Kitabnya yang sangat terkenal. Sedangkan Imam Ahmad melarang orang-orang bertaklid buta kepada dirinya atau imam lainnya dalam Musnad Al-Ahmad. Ya. Jadi keempat imam saja ini mengatakan jangan terjebak dalam satu mazhab. Ya. Nanti kalau ketemu sesuatu yang tidak sinkron dengan dirinya, ini akan membuat dirinya kesulitan dalam menjalankan agama. Jadi apa saja bisa diambil selama ada dalil yang sahih. Kemudian supaya bisa sungguh-sungguh kita senantiasa mengutamakan yang wajib. Padahal yang sunnah juga penting, tapi utamanya yang wajib. Ada orang itu kalau tahajud rajin, Mbak. Mungkin bisa dikatakan tiap malam tahajud. Tapi begitu tahajud tidur. Akhirnya subuhnya telat, kesiangan. Padahal yang lebih utama yang sholat subuh atau yang tahajud. Yang utama yang wajib. Walaupun tahajudnya juga penting. Tapi jangan sampai mengutamakan yang sunnah. Utamanya nih ya. Kalau pentingnya semua penting. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi wajib itu tentu harus diutamakan. Sunnahnya penting untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada di wajib. Nah, dulu ada kisah seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita idza salatul maktubat wa sumtu wa Ramadan wa ahlaltu wa ahlal wa haramtu harama walam arid ala dzalika say'an adkhulul jannah. Qala na'am. Ya, seorang Badui bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan yang wajib saja? Dia tidak melakukan yang sunnah, tapi wajib saja. Baik itu sholat atau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Lalu saya tidak menambah lagi selain daripada itu, walaupun hanya sedikit. Kata orang Badui, apakah saya masuk surga hanya melakukan itu? Kata Rasulullah, na'am, ya. Apa yang kamu lakukan, kalau kamu benar, kamu pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ternyata banyak amalan sunnah yang akan mendukung kita masuk surga. Dan itu menjadi bekal kita di akhirat. Nah, ada dua peristiwa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis, yaitu peristiwa yang akan terjadi dan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, ini berkaitan dengan orang bersungguh-sungguh dalam menjalankan Islam atau tidak. Pertama, yang tidak serius, peristiwa yang akan terjadi ini digambarkan dalam Al-Quran. Kita buka dulu surat Al-A'raf ayat 50 dan 51.
Silakan dibuka surat ke-7 ayat 50-51. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Ya. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ya, Allah mengharamkan makanan dan minuman yang diminta oleh penghuni neraka. Siapa penghuni neraka itu? Orang-orang kafir. Nah, dalam beberapa tafsir, orang kafir di sini yang dimaksud adalah orang Islam juga, Pak. Jadi orang Islam ada stempel kafirnya nanti. Ya, dia minta makan dan minum, tapi diharamkan oleh Allah. Ya, ayat selanjutnya. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sedang gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Ya. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Jadi orang-orang Islam yang stempel kafir tadi itu karena waktu di dunia dalam menjalankan agamanya sebagai permainan dan sendaguro, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Mereka tertipu dalam kehidupan dunia. Ya, itu karena tidak serius. Tidak serius itu seperti tadi, Pak. Sholat tapi nggak puasa, atau puasa tapi nggak sholat. Atau kalau kita reuni, Pak. Nah, dulu ya, ada sekelompok saya itu kalau reuni pakai tos. Apa itu? Whisky. Nah, itu. Kan ada kan kayak gitu kan. Untuk kebersamaan, untuk persatuan, kita minumlah dikit-dikit. Padahal dia sholat, tapi karena apa? Perlu toleransi katanya, dia mengiyakan untuk minum khamr, walaupun sedikit, sehingga dia meniadakan kesungguh-sungguhan dia dalam Islam. Padahal sedikitnya khamr tetap haram. Ya, pekan lalu sudah saya sampaikan mengenai khamr. Atau riba, Pak. Riba dilarang nggak, Pak? Dilarang riba itu. Tapi ada yang berkata gini, Pak Chandra. Pak, saya kalau nggak riba nggak bisa beli rumah. Kalau nggak utang bank yang riba nggak bisa beli rumah, itu ya. Nah, saya mendengarkan kajiannya Ustadz Umar Mita itu begini. Dulu ada orang kredit rumah 20 tahun. Setelah 20 tahun, dia lunas, rumah menjadi miliknya. Nah, selama itu juga, dia telah memakan riba selama 20 tahun. Padahal riba itu kalau dikonversi dengan dirham, waduh, banyak sekali itu. Ya kan, karena riba itu bisa dikonversi dalam dirham. Nanti ada hadisnya itu, Pak. Nanti kalau sampai Pak riba kita jelaskan. Kata beliau, walaupun sebenarnya kalau dia tidak makan riba, asal dia itu beriman kepada Allah, sabar dan kasab, pasti rumah itu akan menjadi miliknya. Jadi selama 20 tahun dia nyicil dengan riba, dia akan mempertanggungjawabkan ribanya selama 20 tahun. Padahal kalau dia sabar, beriman dan kasab, dia tetap akan memiliki rumah itu. Ya. Nah, masalahnya kan itu, orang itu nggak sabar. Tapi Allah tetap memberikan rumah itu kepadanya, ya, karena dia mencicil, itu kan bagian dari usaha juga, tapi mempertanggungjawabkan keribaannya. Nah,
Jadi riba di sini dianggap seperti biasa saja. Padahal itu sesuatu yang dilarang, sehingga dikatakan orang tidak serius dalam berislam. Ya. Kemudian peristiwa yang sudah terjadi ini dalam hadis nomor 1, Pak. Silakan Ibu, hadis nomor 1. Ya, boleh. Handolah. Nafaqo handolah. Ya, Hanzalah sedang menangis bertemu dengan Abu Bakar. Di Hanzalah ini salah satu sahabat Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar. Terus ditanya sama Abu Bakar, apa yang terjadi padamu wahai Hanzalah? Malaka ya Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab, saya munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Nafaqo Hanzalah. Wahai Abu Bakar, ketika kami bersama Rasulullah, ketika mendengarkan nasihat dari Rasulullah, mendengar kisah neraka dan surga, kami benar-benar memahami seolah-olah melihat neraka dan surga itu. Itu Hanzalah. Tapi ketika kami kembali ke rumah, berada di pasar, kami lupa semua itu. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar seperti ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya juga begitu. Ya. Saya merasakan seperti itu juga. Maka ayo kita berdua menghadap Rasulullah. Maka keduanya menghadap Rasulullah, ditanyakan seperti apa yang disampaikan oleh Hanzalah tadi. Maka Rasulullah memberikan nasihat di halaman 3-nya, jika kalian selalu berada dalam seperti ketika bersamaku, para malaikat akan menjabat tangan kalian di majelis-majelis kalian, di jalan-jalan, dan di tempat tidur kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, ada saatnya begini dan ada saatnya begitu. Kan tadi kalau ketika sama Rasulullah taat gitu. Nah, paham banget. Tapi begitu dia di luar, ketika dia di rumah, dia lupa. Nah, para ulama menerangkan ini nggak apa-apa, ada saatnya begini, begitu. Asal tidak maksiat. Intinya itu. Jadi kita boleh ya nonton bola itu ya, nggak apa-apa. Ya. Karaoke kata Ustadz ya apa-apa. Asal nggak maksiat. Gitu. Nah itu peristiwa orang yang sungguh-sungguh yang sudah terjadi waktu zaman Rasulullah. Ya. Nah kenapa sekarang kita harus serius dalam Islam ini? Ya, kenapa kita harus serius? Kalau tadi kan tidak sungguh-sungguh, sekarang serius. Pertama karena kita diperintah hanya menyembah kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Itu perintahnya di situ. Maka harus sungguh-sungguh, harus serius. Bapak kalau minta tolong sama tetangga, kira-kira serius apa enggak? Serius.
Makanya kita minta tolong sama Allah juga harus serius. Karena kita diperintah beribadah dan minta tolong hanya kepada Allah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ajal menjemput kita. Jadi harus serius, harus tekun dengan sepenuh hati. Jadi beragama Islam itu harus dengan sepenuh hati. Ya, disampaikan oleh Al-Quran dalam surat 73 ayat 8. Waskurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ini kalau hatinya udah nancap, ikhlas, udah nggak akan bakal main-main. Harus serius. Nah kalau serius, kalau sungguh-sungguh, maka pintu kebaikan akan selalu terbuka. Ini dampaknya kita beragama dengan serius. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad itu artinya sungguh-sungguh. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang baik. Ya, jadi akan dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu jalan yang mudah untuk menuju keridhaan Allah. Nah, dengan keterangan ini mestinya Pak, orang Islam itu sibuk dalam beragama ini. Sehingga celah untuk bermaksiat sangat sempit. Bahkan untuk sesuatu yang makruh dan mubah pun sebisa mungkin dihindari. Kalau bisa. Tapi ini tidak mudah. Saya pun begitu Pak. Masih banyak melakukan hal yang mubah dan makruh. Intinya kita berusaha. Karena keislaman seseorang itu akan terlihat ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nih. Jadi Islam seseorang itu akan terlihat ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah dalam riwayat Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi memang ya sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih kalau kita ada sesuatu, kita misalnya kumpul, ada yang nggak bermanfaat nih, kita iringi dengan zikir. Ya. Sehingga itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Nggak apa-apa, Pak. Tapi kan tadi kan dikatakan saatnya begini, saatnya begitu. Tapi yang penting tidak maksiat. Kuncinya di sini. Nah, sekarang bagaimana sungguh-sungguhnya kita dalam beragama Islam ini? Tentu harus mempunyai semangat. Kita kalau berislam nggak semangat, lemah, ya nggak akan bisa sungguh-sungguh. Karena kita buka hadis nomor 2, halaman 3. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dari lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan dalam masing-masing keduanya itu terdapat kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah. Ahrid ngalama yanfa'uka wala ta'jiz.
bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan janganlah engkau menjadi lemah bersemangat. Jadi artinya kita harus bersemangat dalam menjalankan agama ini. Nah, kemudian mendekatkan diri untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Karena kalau kita tidak berharap mendapatkan rahmat Allah, nggak bisa serius, nggak bisa sungguh-sungguh. Itu ada di hadis nomor 6, halaman 7. Kata Rasulullah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah. Nah, nih ya, bersungguh-sungguhlah. Sebab sungguh tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amalnya. Mereka berkata, sahabat bertanya, begitu juga dengan Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga dengan aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Itu untuk mendapatkan rahmat tidak cukup dengan amal, tapi dengan semangat dan berharap dengan keridhaan Allah. Yang ketiga, untuk bisa sungguh-sungguh, yaitu meninggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan. Kita buka Qur'annya, Al-An'am ayat 70. Surat 6 ayat 70, Ibu. Kita bacakan artinya saja ya, untuk menyingkat waktu. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagura. Suruh tinggalkan. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau bisa, kita peringatkan mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus dalam neraka. Ya. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang yang terjerumus dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih. Kalau tadi minuman orang surga diharamkan, ya. Kalau sekarang mendapatkan minuman tapi yang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ini kafirnya orang Islam karena menjadikan agama sebagai permainan dan sendagura. Walaupun dia kaya raya, kata Allah dia akan menebus dengan apa yang dia punya, nggak bisa, nggak akan diterima tebusan itu. Jadi itulah kita bersungguh-sungguh dalam beragama itu harus diiringi dengan semangat, mengharap ridho Allah, dan meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan. Ya. Saya kira itu aja ya. Jadi itulah perlunya kita jangan sampai tidak serius dalam beragama ini. Sebenarnya masih ada ini, tapi agak panjang. Kalau bisa nanti jadi satu materi, yaitu mengenai supaya bisa serius itu, selain itu tadi, diantaranya adalah harus bisa mengenal Allah. Nah, kan tadi perintahnya adalah menyembah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak kenal dengan Allah, gimana menyembahnya kita? Kemudian menjalankan ketakwaan, mempunyai rasa malu, kemudian beriman. Ya. Nah, insya Allah ini untuk pekan depan, hari Rabu depan, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan. Ya, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca surat Al-A'raf ayat 50 tadi, Ya. artinya antara penghuni neraka dan penghuni surga itu ya tetanggaan ya.
Ya. Ngomong gitu. Ya. Kalau karena nggak ada air gitu, kalau melakukan kehabisan yang mereka kasih mereka air gitu kan. Artinya, Ya. Ya. ya bisa ngomong gitu. Bisa minta tolong lah kasih air itu. Jadi ini kan Mungkin kan kita pernah dengar juga bahwa teman itu bisa memberikan syafaat. Ya bisa juga kan. Mungkin terus kalau dia di masjid Anas, iya. itu ada dia jadi surga, bisa. Ini juga tahu mah kasih syafaatnya lah. Setelah dengar itu kan, Iya. teman bisa memberikan syafaat. Iya. Nah ini gimana? Iya. Jadi ini kan perkara gaib. Jadi jangan dipikir dari sisi kita, Pak, bahwa neraka dan surga itu dekat. Dekatnya kayak apa? Ini adalah gambaran dari Allah untuk memudahkan kita memahami bahwasanya orang-orang kafir nanti, ini orang kafir di sini, nah, orang Islam, ya ketika menjadikan agamanya permainan itu nanti kan minta minum kepada penghuni surga. Apa iya sedekat itu kan? Antara surga dan neraka itu kan Pak Zil? Ya, nanti kalau kita dibaca di hadisnya, wah jaraknya jauh, Pak. Tapi selalu digambarkan itu untuk memudahkan kita memahami aja, Pak. Jadi memang bahasa Quran itu bahasa yang mudah dipahami. Nah, kalau nanti betul bisa saja, kan orang Islam itu nanti ujungnya tetap surga juga. Nah, tapi kan melalui itu tadi. Jadi ada juga orang yang mendapatkan syafaat ketika ya seperti ini, ketika nanti saya tidak ada di surga, ya tolong Pak, ya sebut nama saya, ambil saya, iya. Saya memahami gini aja, karena bahwa kalau di surga maka dapat sebesar dunia dan seisinya, Iya. Nah, begitu luasnya akhirat. Iya. Tidak bisa kita bandingkan tetap secara harfiah Cara. Duniawi. Iya. Ada juga satu hari di akhirat itu 1000. Iya. Ya kan? Iya. Jadi maka tidak bisa kita tanyakan memudahkan. Betul. Jadi Ya. tidak bisa waktu di dunia dan waktu di akhirat sekarang dan waktu itu tidak sama. Itu sudah tambah. Iya. Memang banyak keterangan dari hadis nanti mengenai surga dan neraka, berapa jaraknya, berapa jauhnya. Saya pernah baca itu neraka jahanam aja 50.000 tahun itu batu kalau dilempar baru sampai. Iya, jadi kalau pakai akal kita ya kita nggak nyampe. Makanya saya katakan ini perkara gaib, kita imani aja, Pak. Beda RT. Iya. Beda RT. Beda RT. Iya, itu ya Pak Jul ya. Masih ada? Baik, kalau udah kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.